Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sandisinta dengan NIM 02121044 yang akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Alam Studi Komparatif Antara Indonesia dengan Kamboja. Latar belakang: pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia dan Kamboja sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola kekayaan alam mereka. Perbandingan ini penting untuk memahami keunggulan dan kelemahan masing-masing negara dalam mengelola sumber daya alam, serta untuk belajar dari praktik terbaik yang diterapkan oleh masing-masing negara. Rumusan masalahnya ada dua, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dan Kamboja dalam pengelolaan sumber daya alam, dan apa dampak pengelolaan sumber daya alam terhadap lingkungan dan masyarakat di kedua negara. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif, dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, membandingkan regulasi, kebijakan, dan praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan Kamboja. Bahan primernya kita menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Sedangkan di Kamboja menggunakan Law on Environmental Protection dan Natural Resource Management, serta Subdecrees on Environmental Impact Assessment. Bahan hukum sekundernya ada dari Ahmad Reddy, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan. 2 ada Sukandi Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Yang ketiga ada Mas Ahmad Santosa, Good Governance and Hukum Lingkungan. 4 ada Oto Sumarwoto, Analisis mengenai dampak lingkungan. Dan yang terakhir ada Setyo Budi Harto, Pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tinjauan pustakanya yaitu dari penelitian dahulu menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sering menghadapi konflik, masalah korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan konflik berkepentingan. Di sisi lain, Kamboja menghadapi tantangan dalam bentuk kurangnya kapasitas institusional dan sumber daya untuk mengelola kekayaan alam secara efektif. Studi komparatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sumber daya alam di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan terstruktur dibandingkan dengan Kamboja. Indonesia telah mengeluarkan sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai aspek pengelolaan sumber daya alam, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Di sisi lain, Kamboja memiliki regulasi yang lebih sederhana, tetapi implementasinya kurang efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas institusional. Meski demikian, pendekatan sederhana Kamboja memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan kebijakan lokal. Kedua negara menghadapi tantangan signifikan dalam hal penegakan hukum, namun Indonesia menghadapi masalah tambahan seperti korupsi, birokrasi yang rumit, dan sering menghambat implementasi regulasi yang ada. Yang kedua, di Indonesia kendala utamanya tinggi di tingkat korupsi dan menghambat penegakan hukum dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, birokrasi yang rumit juga memperlambat proses implementasi kebijakan. Indonesia juga menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Sementara itu, Kamboja menghadapi kendala dalam bentuk kurangnya kapasitas institusional dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola sumber daya alam secara efektif.
Keterbatasan ini menyebabkan banyak kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan secara optimal serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, Kamboja juga harus menghadapi tantangan dalam hal konflik penggunaan lahan dan kepentingan komersil dan konservasi lingkungan. Kesimpulannya, perbedaan pengelolaan sumber daya alam antara Indonesia dan Kamboja dapat ditarik kesimpulannya bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan detail, efektivitas pengelolaan masih terkendala oleh masalah internal berupa korupsi, birokrasi yang rumit, dan lemahnya penegakan hukum. Sementara di Kamboja, meski memiliki regulasi yang lebih sederhana, menghadapi tantangan besar dalam kapasitas institusional dan sumber daya manusia yang kurang memadai dan menyebabkan efektivitas pengelolaan sumber daya alamnya juga terbatas. Kedua negara dapat mengambil pelajaran dari pengalaman masing-masing untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam mereka. Yang kedua yaitu kendala utama yang dihadapi pengelolaan di Indonesia itu korupsi, konflik kepentingan, birokrasi yang rumit, dan tekanan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan. Sementara itu Kamboja menghadapi tantangan dengan kapasitas institusional dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai yang mengakibatkan kebijakan seringkali tidak diimplementasikan secara optimal. Kamboja juga menghadapi konflik penggunaan lahan antara kepentingan komersial dan konservasi lingkungan. Kedua negara memerlukan upaya peningkatan kapasitas dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk menghadapi kendala-kendala tersebut dan mengelola sumber daya alam secara lebih baik, berkelanjutan, dan efektif. Saran untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya alam, fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan sumber daya alamnya. Pemberantasan korupsi juga harus di prioritas utama untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang independen. Pemerintah juga harus menyederhanakan birokrasi dari perizinan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih efisien. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan keterlibatan dan akuntabilitas publik. Untuk Kamboja, pentingnya peningkatan kapasitas institusional sumber daya alam sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Kerjasama internasional dapat dimanfaatkan untuk transfer pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, mengatasi kendala pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan yang komprehensif. Di Indonesia, masih birokrasi diperlukan untuk membuat regulasi lebih sederhana dan mudah diterapkan. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan juga diperlukan untuk mengurangi tekanan eksploitasi berlebihan pada lingkungan. Sementara di Kamboja perlu menginvestasikan lebih banyak dalam pengembangan kapasitas institusional dan sumber daya manusia. Ini dapat dilakukan berupa program pelatihan, beasiswa, dan kerjasama dengan lembaga internasional. Pemerintah Kamboja juga memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif. Kedua negara dapat saling belajar dan bekerja sama untuk membuat negara ini menjadi lebih baik dan terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam demi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.